Negara termasuk BPS membuat branding para petani menjadi kelompok yang harus terus miskin, terutama petani beras. Di mana brandingnya? Ketika panennya tinggi maka harganya murah. What? Ketika panennya rendah maka impor masuk. Dan yang kemudian berikutnya masuklah desain berpikir kenaikan sekian kilogram harga beras berdampak pada inflasi. Banyak yang berpendapat bahwa sebaiknya petani padi itu menjual beras saja karena harganya lebih mahal atau lebih menguntungkan. Jangan jual gabah karena harganya murah. Sekilas kata-kata ini memang benar, tetapi coba kita pahami lebih dalam. Mengapa kebanyakan petani lebih memilih menjual gabah kering sawah daripada menjual beras? Jual gabah Bu, rugi. Memang kalau jual beras itu untungnya lumayan daripada jual gabah. Beras di harga 13.000 sedangkan harga gabahnya cuma di harga 4.000 sampai 5.000 aja. Tapi kalian tahu nggak sih alasan petani jual gabah basah ditebasin atau dijual beras itu seperti apa? Kalau belum tahu aku jelasin sedikit ya. Jadi kalau kita mau jual beras itu kita proses dulu guys. Proses penjemuran padi itu juga lama, nggak cuma 1 hari langsung kering. Apalagi di musim penghujan seperti ini susah banget jemur padi. Setelah gabahnya kering, itu gabahnya baru bisa diselepin. Diselepin itu dia proses gabah ke beras. Biasanya per 100 kilo gabah itu cuma dapat 60 sampai 70 kg beras. Mungkin kalau lahannya itu dia kecil masih bisa proses sendiri guys. Tapi kalau lahannya besar dan hasil panennya itu banyak, itu mungkin dia bakal keteteran. Kecuali kalau dia sudah punya pasar berasnya sendiri-sendiri. Nah, kalau ditebasin itu biasanya kita tuh tinggal terima beres uang bersihnya guys. Kita ada uang untuk modal tanam selanjutnya. Kalau kamu tim mana guys? Tim jual beras atau ditebasin? Dalam proses menanam padi sampai menjadi beras, ini ada 3 aktivitas. Yang pertama yaitu budidaya. Yang kedua, proses atau pengelolaan pasca panen. Dan yang ketiga adalah pemasaran. Katakanlah dalam pemasaran ini dalam bentuk produk. Kalau tadi adalah petani padi, maka produknya berupa beras. Kelihatannya memang benar jika petani bisa mengolah hasil panen sendiri menjadi sebuah produk siap jual, akan bisa menambah keuntungan yang katakanlah tinggi. Tetapi dalam konteks petani padi, ya sangat berat itu bisa dilakukan. Alasannya apa? Bahwasanya petani padi itu fokus pada proses atau aktivitas yang pertama tadi, yaitu budidaya saja, sudah memakan banyak waktu karena aktivitas budidaya ini membutuhkan waktu 4 bulan. Mulai dari pembenihan, olah lahan, tanam, perawatan hingga panen. Hampir tidak ada waktu untuk mengurusi proses pasca panen, yang aktivitasnya juga memakan butuh waktu yang tidak sedikit. Di antaranya yaitu aktivitas tersebut adalah pengeringan, penggilingan, penggudangan, dan bisa sampai pengemasan menjadi produk siap jual di pasaran. Yang kedua, kita tahu bahwa mayoritas petani tidak mempunyai fasilitas untuk aktivitas pasca panen. Bayangkan saja jika petani harus mengeringkan gabahnya secara manual atau menggunakan sinar matahari. Butuh berapa hari untuk mengeringkan gabah tersebut? Belum lagi pada saat musim penghujan, bisa-bisa nangis gak metu eluhe ini petani kan? Apakah harus nekat membeli alat pengering padi? Ya duit dari mana lagi? Lawang kebanyakan petani kita adalah petani gurem. Hasil panen padi sebagian untuk pasokan makan selama 4 bulan ke depan. Dan sebagian lagi dijual untuk modal tanam kembali. Itulah mengapa alasan petani tidak menjual gabahnya berupa beras. Meskipun jika dihitung di atas meja hasilnya akan lebih menguntungkan. Tetapi kenyataannya justru petani tidak bisa melakukannya karena sudah tidak ada waktu untuk proses pasca panen. Dan untuk petani gurem di mana luas lahan kepemilikannya di bawah 0,5 hektar, mereka justru akan lebih memilih mencari pekerjaan lain daripada memproses hasil panennya berupa padi menjadi beras. Contohkan saja,
ikut menjadi buruh tani. Pada waktu panen raya, mereka para petani gurem ini juga ikut menjadi tenaga panen. Jika petani gurem ini mengandalkan hasil panen, semestinya tidak akan cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Disinilah pentingnya kebijakan pemerintah terkait dengan harga gabah di tingkat petani. Ini harus diselesaikan. Bagaimana menjaga harga ini tetap baik untuk petani dan nantinya ketika menjadi beras ini juga baik untuk masyarakat secara umum. Negara termasuk BPS membuat branding para petani menjadi kelompok yang harus terus miskin, terutama petani beras. Di mana brandingnya? Ketika panennya tinggi maka harganya murah. Ketika panennya rendah maka impor masuk. Dan yang kemudian berikutnya masuklah desain berpikir kenaikan sekian kilogram harga beras berdampak pada inflasi. Kalau mau lebaran yang diomongin inflasi pasti beras, pasti cabai, pasti bawang, pasti itu. Tapi harga pakaian naik tidak dianggap inflasi. Harga mobil sewa naik ketika mudik tidak dianggap inflasi. Ini kan brand yang diarahkan pada petani kita untuk menjadi kelompok marginal dan selamanya akan miskin. Walaupun saya katakan, walaupun mereka miskin dari sisi statistik BPS, hidupnya jauh lebih berkah dibanding yang tinggi pendapatan. Kenapa? Sampai hari ini gak ada petani yang berduyun-duyun ke DPR untuk berdemonstrasi tentang nasib mereka. Yang terakhir adalah pupuk. Walaupun kita berteori tentang digitalisasi pupuk, faktanya di daerah, di lapangan, pupuk sulit didapatkan. Terutama para petani kecil yang garapannya kecil. Nah, kalau problem ini tidak selesai, sampai kapanpun problem pertanian Indonesia tidak akan pernah beres. Dari hulu dengan hilir tidak serius menanganinya. Kenapa? Karena kita tahu juga bahwa di balik menurunnya produktivitas ada keuntungan para pedagang. Yaitu mereka yang senang impor. Ini juga menjadi catatan penting kita. Sehingga ke depan angka-angka statistik dan angka anggaran di Kementerian Pertanian semestinya difokuskan atau diarahkan pada aspek-aspek yang menjadi kebutuhan dasar. Kalau yang menjadi komoditi yang selalu bicarakan beras, maka itu menjadi fokus utama kita. Agar kita tidak ngomong dari tahun ke tahun, dari lebaran ke lebaran, ngomongnya cuma itu aja. Beras, cabai, beras, bawang, itu saja. Seolah negeri ini masalahnya tidak pernah bergeser dari persoalan makanan pokok kita. Baiklah sahabat tani Indonesia, jika menurut Anda video ini menarik dan juga bermanfaat, silahkan like dan juga share kepada sahabat tani yang lain. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk tetap berdiskusi terkait pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan. Go organic, save ekosistem.